Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulam ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Ubed Ridho MA selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas beserta teman-teman kelas 6A yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lutfia Sari, NIM 36 dari kelas 6A, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang telah saya susun dengan judul Penggunaan Media Flashcard dengan Strategi Pembelajaran Fun Learning untuk meningkatkan kemampuan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 62 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tegal tahun ajaran 2020-2021. Langsung saja presentasinya dimulai. Di sini saya mengambil judul Penggunaan Media Flashcard dengan Strategi Pembelajaran Fun Learning untuk meningkatkan kemampuan siswa pada pembelajaran kosakata bahasa Arab pada kelas 62 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tegal tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada bab pertama ini yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Permasalahan pembelajaran bahasa Arab yang terjadi pada kelas 62 MIN Negeri 1 Tegal tahun ajaran 2020-2021 itu disebabkan karena pengajar belum menggunakan model pembelajaran yang variatif dan inovatif. Sehingga peserta didik itu masih mengalami kesulitan ketika menjawab soal ataupun berlatih berkomunikasi setiap hari di dalam kelas ataupun di luar kelas. Untuk itu, guru perlu melatih dan mengerti bagaimana peran penguasaan kosakata, peran pembendaharaan kosakata. Dalam hal ini, perlunya strategi khusus untuk memudahkan peserta didik dalam belajar kosakata bahasa Arab. Kemudian, berdasarkan hasil analisis penilaian bahasa Arab siswa tentang materi mufradat ini pada peserta didik kelas 62 MIN 1 Tegal, dari jumlah keseluruhan 25 peserta didik yang terdiri dari 10 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan. Hanya 8 peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, atau juga disebut dengan persentase ketuntasan klasifikasi. Nah, KKM individu dari mata pelajaran bahasa Arab ini di sekolah ini yaitu 70. Sehingga belum memenuhi standar yang diinginkan dan perlunya dilaksanakan penelitian tindakan kelas. Kemudian ketika pembelajaran sedang akan dimulai, guru setiap hari memberikan stimulus untuk kepada peserta didik. Namun, sebagian besar dari peserta didik tersebut masih ragu ataupun malu dalam mengutarakan pendapatnya, dalam menjawab stimulus dari guru tersebut. Oleh karena itu, peneliti sangat yakin dengan penerapan model media flashcard dengan strategi pembelajaran fun learning dapat membantu peserta didik untuk memahami dan menerapkan kosakata-kosakata yang diajarkan untuk diaplikasikan dalam berkomunikasi di dalam kelas dan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke, baik. Jadi dari latar belakang yang telah dikemukakan pada sebelumnya, dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik itu kesulitan dalam memahami pelajaran bahasa Arab dan kurangnya penggunaan media pembelajaran bahasa Arab khususnya pada materi kosakata bahasa Arab. Yang kedua, sebagian peserta didik masih kesulitan dalam menghafal kosakata bahasa Arab. Yang ketiga, peserta didik belum terlibat dalam pembelajaran sehingga materi yang diberikan menjadi sulit dipahami oleh peserta didik tersebut. Kemudian pembatasan masalah pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti
Dalam hal ini, penelitian ini hanya dibatasi pada kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab pada peserta didik dengan menggunakan media flashcard. Sedangkan materi pelajaran atau pokok bahasan yang akan difokuskan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah materi mengenai kosakata. Bagian yang ketiga yaitu rumusan masalah. Nah, dapat dirumuskan masalah yang terkait. Yang pertama itu, apakah melalui media flashcard dengan strategi pembelajaran fun learning dapat membuat siswanya lebih aktif? Kemudian yang kedua, apakah melalui media flashcard dengan strategi pembelajaran fun learning dapat membuat suasana pembelajaran bahasa Arab ini menyenangkan untuk peserta didik? Yang ketiga, apakah melalui media flashcard dengan strategi pembelajaran bahasa Arab dapat membuat hasil belajar peserta didik itu meningkat? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui apakah dengan media flashcard dengan strategi pembelajaran fun learning dapat membuat siswa itu lebih aktif. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mengetahui apakah dengan media flashcard dengan strategi pembelajaran fun learning dapat membuat suasana pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Kemudian tujuan yang ketiga, untuk mengetahui apakah dengan media flashcard dengan strategi pembelajaran fun learning dapat membuat hasil belajar peserta didik meningkat. Selanjutnya, manfaat penelitiannya yang pertama untuk guru sendiri. Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini dapat mempermudah para guru dalam mengajarkan bahasa Arab, khususnya untuk para siswa yang masih menempuh pendidikan pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Kemudian manfaat untuk siswa atau peserta didik, dengan media kartu atau flashcard ini, siswa dengan mudah untuk menghafal kosakata dalam bahasa Arab beserta dengan pengaplikasiannya atau penggunaannya dalam berkomunikasi sehari-hari. Kemudian manfaat yang ketiga untuk sekolah tersebut atau lembaga tersebut yaitu dengan meningkatnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab, juga dapat menumbuhkan iklim pembelajaran peserta didik aktif di sekolah. Kemudian ruang lingkup penelitian. Yang pertama, di sini peneliti yaitu membahas tentang masalah keterampilan berbicara bahasa Arab atau maharah kalam pada peserta didik kelas 62. Kemudian yang kedua, ruang lingkup siswanya kelas 62 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tegal. Kemudian yang ketiga dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tegal. Kemudian pada bab yang kedua, yakni kajian teori atau landasan teori. Di sini kita akan membahas tentang kajian teori. Yang pertama ada media pengajaran. Kata media ini berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti tengah atau perantara. Pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Dapat disimpulkan bahwasanya media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang bisa digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan perhatian, motivasi, dan minat siswa dalam belajar. Selanjutnya di sini ada kajian teori tentang flashcard. Nah, apa sih flashcard itu? Flashcard adalah sekumpulan kartu yang bersifat informatif, memuat gambar atau kata pada satu atau kedua sisi dan dapat dijadikan sebuah permainan. Nah, flashcard ini mendorong siswa untuk meningkatkan penguasaan kosakata atau mufradat dengan pendekatan disiplin belajar, learning vocab by Cat Everyday, yaitu mempelajari kosakata dengan kartu-kartu yang dilakukan setiap hari akan menambah pemahaman siswa dalam belajar kosakata bahasa Arab. Untuk mempelajari dan memperkaya kosakata bahasa Arab, penggunaan media kartu sangat mendukung karena siswa dapat mempelajari dan menghafal kosakata sedikit demi sedikit secara rutin melalui kartu yang mudah dan penggunaannya yang praktis, di mana guru dapat secara langsung membawa media ke dalam kelas dan menyajikannya tanpa terpaku pada buku teks yang ada.
Media kartu ini atau media flashcard dapat membantu guru dalam proses belajar bahasa Arab, khususnya tentang penguasaan dan pemahaman kosakata atau mufradat. Pengembangan media kartu ini sebagai media instruksional, pada mata pelajaran bahasa Arab diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik, khususnya dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi bahasa Arab. Kemudian di sini ada kajian teori tentang kosakata. Kosakata yaitu unsur penting dalam suatu bahasa di samping unsur-unsur lainnya. Kata menurut mazhab tradisional adalah suatu unit bahasa yang mempunyai suatu maksud atau arti. Sedangkan menurut mazhab struktural, yaitu kata adalah suatu wujud minimal yang bebas. Kemudian ada pengertian dari strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu apa? Yaitu merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan atau ditentukan. Kemudian di sini ada pengertian dari strategi pembelajaran fun learning. Deporter menyatakan bahwa strategi pembelajaran menyenangkan atau fun learning adalah strategi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menerapkan kurikulum, menyampaikan materi, memudahkan proses belajar yang mengakibatkan prestasi belajar peserta didik dapat mengalami peningkatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jamaroh, bahwa pembelajaran fun learning merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan dan menyenangkan yang paling utama tidak membosankan bagi para peserta didik. Baiklah, untuk langkah-langkah penerapan media flashcard tersebut dalam kosakata bahasa Arab bisa dilakukan seperti ini. Misalkan, guru membagikan kartu flashcard kepada setiap siswa dalam keadaan tertutup. Jadi, bagian yang berisi tulisan itu menghadap ke bawah atau berisi gambar itu menghadap ke bawah. Kemudian siswa tidak boleh membuka kartu tersebut sampai guru memberikan aba-aba. Kemudian guru memberikan aba-aba dan siswa boleh membuka kartu secara bersamaan. Kemudian siswa mencari barisannya berdasarkan kartu yang dipegangnya. Misalkan aktivitas mencari barisan itu berdasarkan kartu dilakukan tanpa bersuara. Kemudian guru memberikan batas waktu dan jika waktunya itu hampir selesai, guru secepat mungkin untuk menghitung mundur waktu. Kemudian guru mengajak siswa untuk mengecek setiap barisan apakah semua siswa telah masuk ke barisan yang seharusnya. Kemudian yang terakhir, guru memberikan apresiasi kepada barisan yang telah benar dan lengkap. Jadi dalam barisan itu misalkan dalam barisan pertama itu tentang planet. Jadi di situ ada kosakata tentang bintang, bulan, dan matahari dan sebagainya. Barisan kedua misalkan tentang tumbuh-tumbuhan. Di situ ada mawar, melati, bunga matahari atau apa. Kemudian yang ketiga itu barisan tentang transportasi. Jadi di situ ada bis, ada mobil, motor. Nah, di situ peserta didik bisa memilih barisan yang sesuai dengan kosakata yang didapatkan seperti itu. Jadi proses pembelajaran itu menyenangkan juga dapat membuat siswa itu cermat dan lebih mudah untuk menghafal kosakata. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media flashcard. Nah, kelebihannya yang pertama adalah mudah dibawa. Jadi dengan ukuran yang relatif kecil, kartu itu dapat dibawa di mana saja. Kemudian yang kedua praktis, guru tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga, mudah diingat. Pesan yang disajikan singkat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian menyenangkan. Kenapa? Karena dapat menimbulkan rasa senang untuk para peserta didik karena bisa digunakan untuk permainan. Misalnya untuk beradu kecepatan menemukan pasangan media flashcard sesuai gambar dan tulisan. Kemudian dapat lebih memusatkan perhatian peserta didik terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian dapat dipakai untuk berulang-ulang atau dapat dipakai untuk setiap pertemuan.
Kemudian memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh peserta didik. Kemudian menjadikan peserta didik lebih aktif dalam belajar dan anak ikut dilibatkan pada saat penyajiannya. Berdasarkan kutipan di atas atau kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperlukan media pembelajaran agar peserta didik itu tidak bosan dalam menerima pelajaran, dalam mengikuti proses pembelajaran dengan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, kemudian kekurangan dari media flashcard ini apa? Yang pertama itu gambar hanya menekankan pada persepsi indera mata. Jadi dalam hal ini indera mata yang sangat diandalkan. Kemudian yang kedua, gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Tetapi ini bisa mudah diatasi oleh guru yang kreatif dalam membuat kartu tersebut. Kemudian yang ketiga, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, sebenarnya media flashcard ini lebih cocok untuk digunakan ketika jumlah kelas itu tidak terlalu banyak. Seperti itu. Jadi dengan kajian teori yang sudah dijelaskan dapat dibuat kerangka pikiran bahwasanya usaha yang diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik salah satunya yaitu dengan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi media itu sangat perlu dan sangat penting digunakan agar peserta didik itu menjadi termotivasi dan menjadi semangat dalam menghafal kosakata. Dalam pembelajaran ini, siswa bisa aktif dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pemakaian flashcard dalam proses pembelajar mengajar bahasa Arab sangatlah berguna karena materi dari flashcard dapat disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan pada siswa. Kemudian cara penggunaannya pun cepat dan tangkas sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa akan dapat terus mengingat pelajaran dan kosakata dengan lebih lama karena dalam proses dalam praktek penggunaan flashcard ini mengikut sertakan bukan hanya faktor kognitif dan afektif saja, namun juga faktor motorik siswa. Dengan demikian, penggunaan media flashcard dan strategi pembelajaran fun learning dapat diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar kosakata bahasa Arab pada siswa kelas 62 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tegal. Nah, kemudian berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah disebutkan tadi, maka peneliti dapat memberikan hipotesis tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Diharapkan terdapat peningkatan hasil belajar kosakata bahasa Arab dalam penerapan media flashcard dan strategi pembelajaran fun learning pada peserta didik kelas 62 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tegal. Selanjutnya, bab ketiga tentang metode penelitian. Yang pertama ada setting penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 62 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tegal dan waktu penelitian direncanakan akan dilaksanakan selama 4 minggu dimulai dari minggu keempat bulan Oktober sampai minggu ketiga bulan November. Kemudian subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 62-1 Tegal yang berjumlah 25 peserta didik dengan 10 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan, juga guru yang mengajar. Kemudian yang ketiga yakni desain penelitian. Jadi, desain penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, dilakukan dengan 2 siklus. Kemudian penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan melalui 4 langkah utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi peneliti menggunakan desain mengikuti model dari Suharsini Arikunto. Kemudian yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes. Tesnya itu secara tes tertulis. Kemudian ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, dalam dokumentasi ini terdiri dari silabus, RPP, data peserta didik, buku-buku, serta foto dan video pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu indikator capaian penelitian. Jadi, indikator capaian penelitian dalam menentukan keberhasilan tindakan dalam PTK ini adalah terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik di kelas 62 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tegal pada mata pelajaran bahasa Arab.
melalui media flashcard dengan strategi pembelajaran co-learning. Penelitian tindakan ini dihentikan jika pembelajaran sudah dianggap berhasil. Indikator capaian penelitian yang diinginkan dalam hal ini adalah dengan nilai hasil belajar siswa yaitu di atas rata-rata atau di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimal, dan juga siswa dapat berkomunikasi dengan temannya baik di dalam kelas ataupun di luar kelas menggunakan bahasa Arab. Demikianlah presentasi proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.